Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kita melanjutkan materi ya yang kemarin kita sempat membahas tentang fixed asset dan juga natural resources. Kita lanjut membahas tentang current liabilities sama non-current liabilities ya. Ini saya ambil dari bukunya Wagen Kimmel Kiso. Semoga materi yang saya share atau saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, ini di buku Pak Kiso ini chapter 10. Tujuan pembelajaran bisa dilihat di sini, mulai dari menjelaskan tentang kewajiban lancar atau current liabilities, deskripsikan akuntansi untuk wesel bayar, dan lain sebagainya, sampai metode penyajian dan analisis non-current asset, non-current liabilities. Nah, ini intermezzo untuk materi kita pada kesempatan hari ini. Ya, untuk liabilities atau kewajiban itu sendiri terbagi menjadi dua, ya, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar atau current liabilities and non-current liabilities. Nah, di sini untuk kewajiban lancar itu terdiri dari wesel bayar, hutang pajak penjualan, pendapatan yang masih harus diterima, hutang jangka panjang yang jatuh tempo, penyajian dan analisis laporannya bagaimana. Kemudian untuk kewajiban tidak lancar terdiri dari dasar-dasar obligasi, yaitu tentang obligasi ya untuk long term liabilities ini, kemudian akuntansi untuk penerbitan obligasi, penarikan obligasi untuk wesel bayar jangka panjang ya, dan penyajian serta analisis laporannya. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang kewajiban lancar. Apa itu kewajiban lancar? Kewajiban lancar adalah kewajiban dengan dua karakteristik. Ya. Yang pertama, perusahaan terlebih dahulu memperkirakan untuk membayar hutang dari aset lancar yang dimiliki atau dari timbulnya kewajiban lancar lainnya yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, perusahaan akan membayar hutang dalam periode 1 tahun atau siklus operasional, mana yang lebih lama. Nah, di sini maksudnya untuk kewajiban lancar ya. Untuk kewajiban lancar itu di sini dijelaskan kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 periode akuntansi, yaitu 1 tahun. Nah, untuk penempatan dari liabilities itu sendiri atau hutang ya, itu di sebelah kanan ya. Kan kita tahu persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan hutang ditambah modal. Nah, hutang menempati kanan ya, posisi kanan, sementara aset di posisi kiri. Sehingga asetnya posisi normalnya itu di debit, kemudian untuk liabilities atau kewajiban itu di posisi kredit, posisi normalnya gitu. Nah, kewajiban lancar meliputi wesel bayar, hutang usaha, pendapatan yang diterima di muka, ya, dan kewajiban akrual lainnya seperti hutang pajak, hutang gaji, hutang bunga. Nah, kewajiban akrual itu kewajiban-kewajiban yang dikumpulkan, gitu. Udah dikumpulkan tapi belum dibayar. Gitu. Nah, apa itu kewajiban lancar? Di sini masih tentang wesel bayar ya, sebagaimana yang udah kita pelajari di materi sebelumnya. Wesel itu berupa janji membayar tertulis ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu wesel itu notes payable, jadi hutang tertulis, jadi harus membayar dan ada notes-nya atau ada tulisannya hitam di atas putih, perjanjian ya antara peminjam dan juga yang dipinjami gitu, debitur dan debiturnya. Kemudian mensyaratkan peminjam untuk membayar bunga. Jadi mensyaratkan untuk ada bunga ataupun tidak. Nah, kemudian diterbitkan dalam berbagai periode. Gitu. Kemudian di sini ada contohnya ya.
pada 1 Maret 2011, Cole Williams meminjam $100.000 dari First National Bank untuk Wesel 4 bulan dengan bunga 12%. Instruksinya, siapkan ayat jurnal untuk 1 Maret. Nah, jadi ayat jurnal 1 Maret ini meminjam dalam bentuk Wesel ya. Selama 4 bulan untuk bunganya yaitu sebesar 12%. 12% ini untuk 4 bulan. Pinjamannya totalnya $100.000 pada 1 Maret 2011. Nah, ini untuk ayat jurnalnya. Jurnal pada 1 Maret, kas pada Wesel bayar. Ya. Uangnya diterima karena dia meminjam, maka kasnya karena dia menerima tunai, maka kasnya di posisi debit, Wesel bayarin di posisi kredit. Gitu. Kemudian, siapkan ayat jurnal penyesuaian untuk 30 Juni. Ya, 30 Juni, Maret. 1 Maret ya. 1 April, 1 Mei, 1 Juni. Nah, ini 30 Juni, berarti berapa bulan? 4 bulan, karena udah melebihi pertengahan tanggal, melebihi tanggal 15, ya, berarti udah dihitung 1 bulan. Oke, buatlah jurnal penyesuaian. Gitu. Nah, jurnal penyesuaian pada 30 Juni. $100.000 dikali 12% dikali 4, karena 4 bulan ya, per 12 total bulan. Gitu, sama dengan $4.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban bunga pada hutang bunga, yaitu sebesar $4.000. Ya, karena ini jurnal penyesuaian pada hutang atau beban yang masih harus dibayar gitu. Karena ini belum dibayar ya. Nah, kemudian siapkan ayat jurnal untuk jatuh tempo yaitu 1 Juli. Nah, jatuh tempo berarti saatnya dia dibayar, ya kan? Tadi kan belum dibayar, ini saatnya dia membayar. Nah, jurnalnya adalah Wesel bayar. Nah, Weselnya tadinya di kredit karena dibayar, jadi di posisi debit. Utang bunganya juga di posisi debit, ya, karena mau dilunasin. Kasnya di posisi kredit, karena kasnya berkurang sebesar $104.000. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke hutang pajak penjualan. Ini juga termasuk ke current asset atau termasuk ke current liabilities. Nah, ini pajak penjualan dinyatakan sebagai persentase yang ditetapkan dari harga jual. Ya, persentase dari atau dikalikan harga jualnya, itu pajak penjualan. Kemudian dapat dinyatakan secara terpisah atau termasuk dalam faktur total. Jadi untuk rinciannya itu bisa ditulis secara terpisah atau termasuk dalam fakturnya, itu terserah dari penjualnya. Kemudian retailer mengumpulkan pajak dari pelanggan. Wajib ya, retailer itu harus mengumpulkan pajak dari pelanggan. Makanya ini diakrualkan. Akrual itu dikumpulkan gitu loh. Pajaknya dikumpulkan, tapi belum dibayar, makanya hutang pajak penjualan gitu. Kemudian retailer menyerahkan pengumpulan kepada pemerintah sebagai pendapatan. Tuh. Contoh langsung. Nah, ini pada 25 Maret, pembacaan register kas Coli Grocery, ya ini retailernya, menunjukkan penjualan sebesar $10.000. Nah, penjualannya itu $10.000 dan pajak penjualan sebesar $600. Nah, diasumsikan tarif pajak penjualannya adalah sebesar 6% dari total penjualan. Jadi 6% kali $10.000 sebesar $600. Gimana cara menjurnalnya? Itu kasnya di posisi debit,
ya sebesar $10.600. Karena ini belum dibayar, jadi masih posisi hutang ya. Penjualan, hutang pajak penjualan. Beda lagi kalau misalkan udah disetorkan ke negara. Gitu. Dia mencatatnya, berarti ini dicatat secara terpisah. Jadi penjualannya 10.000, hutang pajak penjualan 600. Kemudian ini tentang pendapatan yang diterima di muka. Ya. Pendapatan yang diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyediakan jasa. Jadi, pendapatannya sudah diterima, ya, tapi dia dalam memberikan jasa atau barangnya itu belum selesai atau belum diberikan. Gitu. Nah, jenis usahanya apa aja? Misal penerbangan, ya, tiketnya udah dibeli sama pelanggan, tapi perusahaan penerbangannya belum memberikan jasa penerbangan kepada pembeli tiket itu. Gitu. Kemudian penerbitan majalah, hotel kan kita bayar di muka kan, mereka menerima pendapatan diterima di muka, sementara kita belum selesai memakai hotel itu. Gitu. Begitu juga dengan asuransi. Nah, ini yang pertama, perusahaan mendebit kas, ya, mendebit kas dan mengkredit akun kewajiban lancar, yaitu pendapatan diterima di muka. Jadi kas pada pendapatan diterima di muka. Kemudian, saat perusahaan memperoleh pendapatan, perusahaan mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Gitu. Jadi ini posisinya ketika masih posisi pendapatan diterima di muka ya. Kemudian ini posisi ketika sudah menyelesaikan. Nah, ini langsung ke contoh aja. Sumsi Superior University menjual 10.000 tiket football seharga $50 per tiket untuk 5 jadwal pertandingan. Jadi 5 jadwal pertandingan ini itu seharga $50 per tiketnya. Dia udah menjual sebesar 10.000 tiket. Nah, University membuat jurnal berikut ini untuk mencatat penjualan tiket. Nah, yang pertama, ya dia 6 Agustus ketika menjual semua tiketnya, otomatis kasnya dia terima secara tunai yaitu sebesar 500.000 dari 10.000 tiket dikalikan $50. Nah, dia menerima pendapatan diterima di muka ya. Karena jadwal pertandingannya belum direalisasikan. Nah, kemudian pada saat sekolah menyelesaikan kelima pertandingan, university akan mencatat pendapatan yang diperoleh. Nah, jadi pendapatan diterima di muka di posisi debit, kemudian pendapatan tiketnya di posisi kredit. Gitu. Nah, ini ada beberapa contoh pendapatan diterima di muka. Tulisannya tidak terlalu terlihat, tapi cukup bisa dibaca. Nih, jenis usaha penerbangan, pendapatan majalah, hotel, perusahaan asuransi, gitu. Pendapatan yang diterima, pendapatan tiket penumpang, pendapatan langganan, pendapatan sewa, pendapatan premi. Begitu. Kemudian current liability selanjutnya adalah hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Jadi sebenarnya di sini tuh bagian dari hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo pada tahun berjalan, ya. Jadi misal perusahaan itu berhutang selama 10 tahun. Nah, tinggal 1 tahun atau tinggal jatuh tempo gitu. Jadi kan tinggal 1 tahun aja atau tinggal 1 periode gitu kan. Makanya karena tinggal 1 periode atau mungkin kadang tinggal beberapa bulan lagi, maka dia udah termasuk ke current liability gitu, udah termasuk ke kewajiban lancar, yaitu hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Karena jatuh temponya itu udah kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 periode akuntansi. Dan ini tidak ada ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Nah, ini penyajian dan analisis laporannya ya. Ini untuk penyajiannya.
Itu tadi macam-macam dari current liabilities, short term borrowings atau notes payable. Notes payable itu apa tadi namanya? Wesel ya, wesel bayar, kemudian account payable, utang ya, kemudian long term debt due within 1 year ya, ini utang jangka panjang yang jatuh tempo ya. Jadi long term debt ya itu hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun gitu. Accrued expense itu biaya terakrual dan accrued wage. Jadi accrued itu kayak dikumpulkan dulu gitu loh, kayak tadi pajak yang harusnya disetorkan ke negara, dia dikumpulkan dulu biaya-biayanya baru disetorkan gitu, dan lain sebagainya. Dividen payable ya, utang dividen gitu. Lanjut. Nah, ini analisisnya ya, analisis secara keuangannya. Untuk mendapatkan nominal working capital, yaitu current asset dikurangi current liabilities ya. Aset lancar dikurangin kewajiban lancar sama dengan working capital atau modalnya. Nah, sini likuiditasnya itu merujuk pada kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Nah, kalau ini untuk membayar yang perusahaan itu mampu nggak sih untuk membayar kewajiban-kewajiban lancarnya atau kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo, dan untuk memenuhi atau membayar kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga, tuh, yang kebutuhan-kebutuhan yang saat itu juga harus dipenuhi. Gitu. Nah, ini current ratio-nya. Ya, kita membandingkan likuiditas perusahaan dalam ukuran yang berbeda dan pada satu perusahaan dalam waktu yang berbeda. Gitu. Jadi kita bisa membandingkan likuiditas perusahaan-perusahaan dalam ukuran yang berbeda. Maksudnya perusahaan size-nya kan beda-beda. Ada yang perusahaan besar, ada yang kecil gitu kan. Tapi kita bisa membandingkan current ratio-nya atau membandingkan likuiditas dari masing-masing perusahaan yang sejenis. Misal sama-sama perusahaan food and beverage ya, misal. Nah, itu kita bisa membandingkan perusahaan mana yang lebih liquid gitu. Atau perusahaan mana yang dia lebih mampu untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo atau untuk membayar hutang lancarnya. Nah, sehingga di sini current asset dibagi atau dibanding dengan current liabilities atau kewajiban lancarnya itu sama dengan current ratio atau rasio lancarnya lah. Ya, jadi kalau di sini 1,29 dibanding 1 berarti di sini kan posisi aset lancarnya, ini posisi kewajiban lancarnya. Jadi ketika aset lancarnya itu lebih besar daripada kewajiban lancarnya, maka dia liquid gitu. Maka dia liquid di atas rata-rata lah, lebih liquid lah gitu. Tapi kalau misalkan current liabilities-nya atau kewajiban lancarnya lebih besar, wah itu harus bahaya itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke section kedua, yaitu non-current liabilities, yaitu kewajiban tidak lancar. Nah, salah satunya yaitu obligasi sama long-term notes payable atau wesel bayar jangka panjang. Nah, yang pertama itu obligasi. Kita harus tahu dulu apa sih obligasi itu ya. Obligasi adalah bentuk wesel tagih yang didukung dengan adanya bunga. Ya, ini tuh hutang gitu. Obligasi, ketika perusahaan menerbitkan obligasi, berarti dia itu menerbitkan hutang. Aku mau hutang nih gitu. Tapi caranya dia berbeda gitu.
Nah, ini ada 3 keuntungan dibandingkan dengan menerbitkan saham biasa gitu. Jadi kenapa sih perusahaan kan harus mempertimbangkan ini kita saatnya kita membutuhkan pendanaan nih gitu untuk investasi baru gitu untuk misal untuk memperluas usaha kita. Kita membutuhkan pendanaan dari luar karena kita kayaknya udah nggak mampu kalau misalkan dari mengandalkan modal pemilik gitu. Apakah kita akan issues saham atau issues obligasi? Apa kita akan menerbitkan saham atau obligasi gitu? Nah, ini 3 keuntungan yang dimiliki oleh obligasi dibandingkan dengan saham biasa ya. Yang pertama, pengendalian pemilik tidak dipengaruhi. Jelas ya, karena menerbitkan obligasi itu tidak ada persentase kepemilikan gitu. Kalau saham otomatis ketika eh, pembeli saham atau investor itu memiliki saham dengan porsi sekian persen, otomatis dia memiliki hak untuk mengendalikan perusahaan atau hak untuk memberikan suara ketika rapat umum pemegang saham. Nah, kalau obligasi itu kalau obligasi itu pengendalian pemilik tidak dipengaruhi. Jadi dia tidak memiliki hak untuk bersuara di rapat umum pemegang saham. Ya, namanya juga rapat umum pemegang saham. Jadi untuk pemegang obligasi tidak diberikan hak untuk bersuara gitu. Kemudian menghasilkan penghematan pajak. Ya, kalau saham kan ada pajak dividen ya. Kemudian earnings per share-nya itu menjadi lebih tinggi gitu. Pendapatan sahamnya lebih tinggi. Nanti kita lihat. Nah, ini pengaruh earning per share versus ekuitas versus hutang. Nah, ini kita bisa lihat untuk earning per share-nya dari menerbitkan saham untuk income before interest and taxes-nya sama-sama $1.500.000 ya. Itu lebih besar di ketika menerbitkan obligasi, earning per share-nya itu lebih tinggi gitu. Jadi earnings per share itu pendapatan yang diterima dari masing-masing saham gitu. Oke. Okay. Nah, ini ada jenis-jenis obligasi. Obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan. Kemudian obligasi bersyarat dan serial. Obligasi terdaftar dan pembawa atau kupon. Obligasi konversi dan callable. Nah, ini ada beberapa info untuk prosedur penerbitan. Kontrak obligasi dikenal sebagai perjanjian obligasi, merupakan janji untuk membayar. Kan kita hutang. Kemudian yang isinya sejumlah uang saat jatuh tempo yang ditentukan, ditambah bunga periodiknya dengan tingkat suku bunga kontrak, ya, kontraktual interest-nya itu sudah ditetapkan pada jumlah jatuh tempo. Gitu. Kertas sertifikat biasanya nominalnya $1.000. Kemudian pembayaran bunga biasanya dibuat setiap semester. Kemudian umumnya dikeluarkan ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk satu pemberi pinjaman untuk memasok. Nah, ini contoh dari obligasi ya. Yang ini tulisan International Minerals and Chemical Corporation ini yang menerbitkan obligasi. Dan ini tanggal jatuh temponya. Sinking Fund debenture to May 1, 2013 gitu. Jadi Mei itu berarti dia jatuh tempo pada 1 Mei tahun 2013. Nah, kemudian ini interestnya atau tingkat bunga yang ditetapkan.
Ini nilai nominal dari obligasi itu. $5,000, $5.000. Nah, ini contoh dari perdagangan obligasi ya. Obligasi itu jual beli obligasi itu di bursa efek, ya otomatis. Nah, dia kan termasuk instrumen investasi. Kemudian koran dan media keuangan mempublikasikan harga obligasi dan aktivitas perdagangan hariannya itu kan diperdagangkan setiap hari. Kita melihat kan dia close-nya di harga berapa, maturity-nya tanggal berapa, sudah terjual berapa. Ya, ini apa namanya? Biasanya itu seperti ini. Misal bonds, kan obligasi itu bahasa Inggrisnya bonds ya. Obligasi beredar sebesar obligasi yang beredar itu persentasenya dari keseluruhan kepemilikan perusahaan itu adalah sebesar 5,125%. Nominalnya $1.000 yang jatuh tempo di 2014. Maturity itu jatuh temponya di 15 Februari 2014. Yieldnya atau tingkat pengembalian hasilnya adalah sebesar 5.747. Close itu berarti dia tutup di harga pada hari itu ya. Itu harga penutupannya 96,595% atau di nominal 965,95 ya. Dari yang nominalnya 1.000. Dan sudah diperdagangkan sejumlah 33.965.000 dolar. Jadi harga penutupan perhariannya tuh segini, nominalnya segini. Kan nggak yang harus selalu terjual dengan harga $1.000. Jadi bisa kurang, bisa lebih, bisa premium, bisa terdiskon gitu. Harganya macam-macam. Nah, ini penentuan harga pasar obligasi ya. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan yaitu jumlah dolar yang akan diterima, kemudian lamanya waktu sampai jumlah tersebut diterima, dan tingkat bunga pasar. Ini penerbitan obligasi pada nilai nominal contohnya. Pada 1 Januari 2011, Candlestick Corporation mengeluarkan obligasi sebesar $100.000 selama 5 tahun dengan yield 10% pada harga 100% dari nilai nominal. Jurnal untuk mencatat penjualan ini adalah kas pada hutang obligasi. Ya, karena dia mengeluarkan obligasi, berarti kan dihutang kan, dia menerima kas sebesar $100.000, jadi hutang obligasinya di posisi kredit sebesar 100.000. Selanjutnya, asumsi bunga dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jadi dia tadi kan mengeluarkan obligasi sebesar $100.000. Kemudian kan otomatis ada bunganya yang tadi 10% itu kan. Nah, dia bunga dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli. Nah, siapkan jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pada 1 Juli 2011. Asumsi tidak ada jurnal sebelumnya. Jadi kita disuruh untuk mencatat pembayaran bunganya. Beban bunga obligasi pada kas sebesar 5.000. Ya. Jadi kenapa 5.000? Berarti kan dari 100.000, 10%-nya dari 100.000 terus dibagi 2 karena ini tiap semester. Nah, kemudian
kita suruh siapkan lagi jurnal untuk pembayaran bunga pada 31 Desember 2011. Ya, karena bunga kan dibayarkan tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, kita disuruh untuk mencatatnya pada tanggal 31 Desember. Otomatis kan masih menjadi hutang kita gitu. Kan belum dibayar. Kalau udah dibayar otomatis yang dikredit adalah kas. Nah, karena ini masih berupa hutang, berarti yang dikredit adalah hutang. Jadi beban bunga obligasi di debit, hutang bunga obligasinya di kredit sebesar 5.000. Nah, ini adalah apa ya? Ini nilai-nilai dari obligasi yang dijual di pasar. Jadi misal kan ini asumsi tingkat bunga yang ditetapkan adalah sebesar 8%. Jadi face value-nya atau nilai wajarnya, fair value-nya itu atau nilai nominalnya itu adalah sebesar 8%. Jadi kalau obligasi terjual dengan kesepakatan bunga sebesar 8%, berarti dia merupakan nilai nominalnya, jadi nilai wajarnya dia gitu. Kalau 100.000 ya berarti terjual di harga 100.000 gitu. Tapi ketika pasar itu merespon dengan misalkan gini, ya udahlah karena obligasi kamu itu bagus ke depannya, saya mau kok walaupun saya cuma dikasih bunga 6%. Nah, seperti itulah gitu. Saya mau kok beli obligasi kamu walaupun cuma dikasih bunga 6%. Otomatis kan obligasi kita kan premium gitu. Obligasi kita kan bagus. Nah, itu obligasi dijual pada level premium atau premi. Tuh. Nah, kalau misalkan terjual dengan bunga pasar sebesar 10%, otomatis kan di atas 8% ini. Nah, itu berarti obligasi kita terdiskon gitu. Ya udahlah tak kasih diskon gitu. Kok obligasiku nggak laku-laku, tak kasih diskon wes. Nah, ini tak kasih nanti bunga kamu 10%, udah nggak 8% lagi. Nah, semisal tuh kalau dianalogikan itu seperti itu gitu. Kalau di kasus nyatanya ya. Jadi terdiskon. Obligasi dijual pada tingkat diskonto. Nah, ini contohnya ya, penerbitan obligasi dengan diskonto. Pada 1 Januari 2011, Candlestick Corporation mengeluarkan obligasi sebesar $100.000. Ya, 5 tahun, bunga 10%, pada harga $92,639. Ya, jadi bunga dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi adalah ya sama ya, karena ini kan terdiskon. Jadi harganya aslinya itu obligasinya kan harganya $100.000 kan terdiskon tadi kan. Nah, dia jadinya terjualnya itu sebesar $92.639. Jadi dia kas yang masuk, jadi kas di debit sebesar tersebut, kemudian hutang obligasi juga sebesar 92.639 gitu. Karena tadi harga diskonto. Nah, ini untuk penyajian di laporan keuangan, non-current liabilities, bonds payable. Jadi, hutang obligasi adalah sebesar $92.369. Begitu. Kemudian, ini adalah semacam rincian dari obligasi yang tadi ini ya. Ini rinciannya. Pembayaran bunga setengah tahunan, ya kan? Kan tadi kan dibayarnya tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli, otomatis kan setengah tahunan kan. Nah, berarti berapa gitu. Ini pokoknya yaitu sebesar 50.000. Ya, karena
100.000 dikali 10%, dikali setengah, kan setengah tahun. Kemudian diskonto obligasinya yaitu atau diskon obligasinya ya kan tadi harga diskon berapa sih total diskonnya 100.000 dikurangin 92.639 yaitu diskonnya sebesar 7.361. Berarti total biaya pinjaman ini tuh kayak biaya pinjaman tiap setengah tahun itu berapa sih yang harus aku bayar gitu. Ini juga untuk ilustrasi yang kedua sama. Jadi pokok pinjaman pada jatuh tempo berapa? 100.000. Pembayar bunga setengah tahun berapa? 50.000 ya kan. Karena kan bunganya kan sebesar 5.000 kan. 10% kali 100.000 dibagi 2 kan 5.000. Kali 10 itu dari kan 5 tahun. Ya, 5 tahun kan ketika pembayaran tiap semester kan berarti jumlahnya 10, 5 kali 2 kan. Kemudian kas yang dibayarkan ke pembeli obligasi berarti sebesar 150.000. Nah, kemudian kas yang diterima dari pemegang obligasi itu sebesar 92.639 sehingga yang total biaya pinjamannya adalah 57.361 gitu. Nah, ini untuk ilustrasi yang kedua yaitu penerbitan obligasi dengan premi. Jadi pada level premium tadi itu. Jadi obligasinya tuh $100.000 ya. Tapi dibelinya harga pasarnya adalah sebesar $108.111. Bunga dibayarkan tiap 1 Januari dan 1 Juli. Sama ya, berarti kas pada hutang obligasi. Nah, ini bonus payable-nya. Penerbitan obligasi dengan jumlah yang berbeda dengan nilai nominal cukup umum. Sejalan waktu, perusahaan mencetak sertifikat obligasi dan memasarkan obligasi. Suatu kebetulan jika tarif pasar dan tarif kontraktual itu tarif yang sudah ditetapkan tadi, atas bunga sama. Nah, ini untuk rinciannya sama seperti tadi ya penjelasannya. Sehingga ketika diterbitkan dengan premi atau level premium, otomatis total biaya pinjamannya juga lebih sedikit. Nah, ini pelunasan obligasi saat jatuh tempo. Asumsi perusahaan membayar dan mencatat bunga secara terpisah pada periode bunga terakhir. Candlestick mencatat penembusan obligasinya pada saat jatuh tempo sebagai berikut. Utang obligasi pada kas ya. Kan terpisah kan. Nah, kemudian saat penarikan obligasi sebelum jatuh tempo penting untuk 1. Mengeliminasi nilai buku obligasi pada saat pelunasan. Kemudian mencatat kas yang dibayarkan. Dan terakhir mengakui keuntungan atau kerugian atas pelunasan. Nah, ini nilai buku obligasi merupakan nilai nominal obligasi dikurangi diskonto obligasi yang belum diamortisasi atau ditambah premi obligasi yang belum diamortisasi pada tanggal pelunasan. Ya. Jadi nilai bukunya itu nilai obligasi atau nilai kontraktual tadi dikurangin diskonto obligasi atau nilai nominal obligasi ditambah premi obligasi. Gitu. Nah, contoh asumsi Candlestick telah menjual obligasinya dengan premi, ya, premium ya. Pada akhir periode ke-8, Candlestick menarik obligasi ini dengan harga 103 setelah membayar bunga setengah tahunan. Nilai buku obligasi pada tanggal pelunasan adalah sebesar 101.623. Ya, ini nilai buku obligasinya. Candlestick membuat jurnal berikut untuk mencatat pelunasan obligasi pada akhir periode bunga ke-8. Jadi ini ke-8. Jadi dia belum sampai jatuh tempo itu udah ditarik gitu. Sehingga ini hutang obligasinya sebesar 101.623. Nah, ini ditulis juga karena kan udah ditarik sebelum selesai kan. Nah, otomatis dia mencatat adanya kerugian atas pelunasan yang harusnya dia terima
Tadi itu kan. Nah, berarti dia mencatat kerugian atas pelunasan 1.377. Sehingga kas yang keluar adalah sebesar 103.000. Ini ya, 103 setelah membayar bunga setengah tahunan. Nah, kemudian kita masuk ke wesel bayar jangka panjang. Kemarin kita udah membahas wesel ya. Ini dibahas lagi. Ini dapat dijaminkan dengan hipotek yang menjanjikan aset tertentu sebagai jaminan pinjaman. Jadi kalau hutang hipotek itu ada jaminannya yang berupa aset. Kalau di kita berarti kayak semisal KPR gitu. Kita mendapatkan hutang tapi kita menjaminkan rumah. Kemudian biasanya mensyaratkan peminjam untuk melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu pinjaman. Pembayaran terdiri dari bunga atas saldo peminjam yang belum dibayar, kedua pengurangan pokok pinjaman. Nah, ini contohnya Porter Teknologi menerbitkan wesel hipotek sebesar $500.000, bunga 12% selama 20 tahun pada 31 Desember 2011. Mensyaratkan pembayaran secara angsuran setengah tahunan sebesar 33.231. Ini tidak termasuk pajak real estate dan asuransi. Sehingga jadwal pembayarannya untuk tahun pertama adalah sebagai berikut. Ya, ini kan angsuran ya. Kayak angsuran. Jadi ini semacam pengetahuan juga buat teman-teman. Kalau misalkan ada keinginan untuk KPR rumah ya. Ini anggapannya adalah bunganya flat 6% ya tiap tahunnya. Nah, pembayarannya itu sebesar 33.231 ya untuk angsurannya. Nah, sehingga di sini rinciannya adalah ini rincian dari mana? Untuk angsurannya itu beban bunganya 30.000. Kemudian pengurangan pokok pinjamannya itu 3.231. Sehingga saldo pokok pinjaman adalah 500.000 dikurangin 3.231. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman KPR itu ilustrasinya juga seperti ini. Jadi beban bunganya itu dibebankan lebih besar di awal. Jadi setiap tahun nanti beban bunganya semakin turun, baru pengurangan pokoknya semakin naik gitu. Jadi kalau misalkan KPR nih, KPR cuman baru kalian baru bayar, misal ini berapa 4 ya, kalian baru bayar 4 bulan atau ini per itu sih, ini per semester sih. Ini misal aja, ini anggap aja ini misal per bulan ya. Jadi misal baru bayar 4 bulan, berarti yang baru terkurang atau pokoknya yang baru berkurang adalah sebesar ini. Sehingga selama ini teman-teman cuma baru membayar beban bunganya yang besar gitu. Jadi jangan kaget misal baru 4 bulan KPR, kemudian Mbak saya mau lunasin, kira-kira pokok saya tinggal berapa? Ya masih segini, sebesar 485.866 ini yang baru terkurang, yang sisanya yang baru berkurang cuman segini aja gitu. Jadi jangan kaget gitu. Kok bisa sih Mbak, saya kan selama ini udah bayar 4 bulan gitu, padahal yang 4 bulan itu lebih gede di beban bunganya gitu. Nah kemudian
Lanjut, ini ada contoh lagi untuk jurnalnya. Jadi jurnal yang dibuat untuk tahun pertama kas pada hutang hipotek. Ya, kita hutang dapat kas. Kemudian beban bunganya, kemudian eh, beban bunganya 3.000, hutang hipoteknya 3.231. Ya kan jelas di sini bunganya sebesar ini, hutang hipotek yang berkurang segini. Jadi kita ambil kasnya sekian. Gitu. Nah, ini untuk penyajiannya. Mortgage notes payable 11% due in 2024 dan secured by plan asset. Sebesar 500.000 tadi itu. Ya, berarti Wesel bayar hipotek 11%, jatuh tempo 2024 dan dijaminkan dengan plan aset. Nah, ini untuk analisis laporan keuangannya. Dua rasio yang menyediakan informasi kemampuan pembayaran hutang dan solvensi jangka panjang. Jadi kalau tadi kan terkait dengan likuiditas, seberapa liquid sih gitu perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya. Nah, kalau ini seberapa liquid sih kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjangnya. Ini rasionya. Namanya debt to total asset ya. Total hutang dibagi total aset. Jadi semakin tinggi persentase debt to total asset, semakin besar resiko bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Gitu. Karena ini hutangnya di atas. Jadi kalau misalkan semakin besar, berarti kan hutangnya semakin besar, asetnya kecil. Makanya kalau semakin besar debt to total asetnya, maka dia diasumsikan tidak dapat memenuhi atau tidak dapat melunasi kewajiban hutang jangka panjangnya saat jatuh tempo begitu. Nah, silakan link absennya ya. Nah, kemudian ini katanya ada dua ya. Yang kedua adalah times interest earned. Jadi laba sebelum pajak penghasilan dan beban bunga dibagi beban bunga atau rasionya laba sebelum pajak penghasilan dan beban bunga per beban bunga gitu. Jadi ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga yang jatuh tempo. Ini untuk bunganya ya. Tidak usah. Nah, ini tentang penggajian dan hutang pajak penghasilan. Istilah penggajian berkaitan dengan satu jelas ya gaji dan upah. Gaji dan upah itu berbeda ya. Kalau gaji itu bulanan atau tahunan. Kalau upah tarifnya per jam. Gitu. Kemudian penentuan biaya gaji mencakup penghitungan 3 jumlah, yaitu perolehan bruto, pengurangan gaji, dan pembayaran bersih atau take home pay-nya. Nah, ini asumsi corporation mencatat pengakuan gaji mingguan 7 Maret sebagai berikut. Beban gaji dan upah 100.000, hutang pajak penghasilan ini jurnalnya ya. Kemudian ketika dibayar otomatis kan kasnya di kredit, hutangnya semuanya di debit. Seperti itu. Ini ada macam-macam teksnya. Ini berdasarkan penggajian perusahaan sebesar $100.000, perusahaan akan mencatat beban pekerja dan kewajiban atas pajak gaji tersebut. Beban pajak penghasilannya berapa, kemudian yang dikredit adalah bagian-bagian hutangnya. Di beban pada hutang. Itu selesai untuk pembahasan materi kita tentang current liabilities and non-current liabilities. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan baik melalui Japri WA, WA Group, atau di link absen.
dipersilahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memperluas pengetahuan teman-teman semua, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas atensinya.